makunday ng kawati chapana pasti pananakat to. Padmawati, Rahmawati, Sukmawati, Iwati pananakamana. Wala alam na isang ya kung kalakay ko nang kawati asa na chapa na bayneta at tudrutoto ni nanaki kang kamate. Berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka daya tu botinge nareko pasangan itu bersentuhan sigesai, maka dia didoakan oleh para malaikat. Kenapa dalam hadis itu sebenarnya dalam adab ketika suami meletakkan tangan pada istri tidak boleh menggeser tangan suaminya kecuali dia minta izin. Makanya alasannya bahwa malaikat tidak akan memberkahi. Jadi ponapatadang ilimana lakaita tiare gana palenalena ilimana lakaita oko makunray kubainena nay sampean, ternyata itu malaikat tidak memberkahi. Karena memang dalam hadis itu dikatakan bahwa ketika seorang suami meletakkan tangan pada istrinya, maka itu malaikat di langit mendoakan supaya dia diberikan berkah. Makanya dia nawat dingi palese. Jadi itu di makunray salah satu kenikmatan suami istri itu ketika bersentuhan. Istilahnya namu sigesami. Nah ini nih penting, walaupun nanti kalau dalam fikih ya jadi masalah. Nareko bersentuhan setelah dia berwudu. Karena kalau fikihnya Imam Tasyafi, istri bersentuhan dengan suami tanpa pelapis itu batal wudu. Karena istri itu bukan muhrim bagi Syafi'i. Nah sebab muhrim itu syaratnya dua. Mahram artinya haram dinikahi dan haram digauli. Makanya bainewe dinikahi dan digauli. Makanya dia mengatakan hakut tamlik, bahwa istri itu adalah wanita yang dimiliki, bukan muhrim sebenarnya. Walaupun ini pendapat Syafi'i banyak yang menguatkan. Jadi upasangi ini penting saya sampaikan. Maka da alena anak tapiki yang sudah duduk di depan kita ini sekarang, wilau koridi sini natawanana atau polewe, baik keluarga mempelai pengantin perempuan maupun laki-laki, wilawi tilau doang yang anak tak doakan, jangan tinggalkan tempat duduk kita di sini kecuali mendoakan anak kita, mudah-mudahan rumah tangganya diberikan rumah tangga atau dianugerahi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga berdasar kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya wasiatkan maka da kebuti makunraya upasangi dimundri matu 3 bulan ke depan angka kama masalah tahadapi asabari natasingkaru ini nawa madiceta atau dia namanya mau papinadita nangkanya tanilo masarang si bawa pasangat tak rajin na ipasipulu tau makoigan upasangi ini tau pura buti rajin na sila da tau matotap pasipulu ngitawe makoigan untuk milau doang ini sebagai saksi. Makanya ya kumapangiwangi masasaki madimondri natakomeloki masarang aja tasarako deta pasipulungi tahu makoto igana. Ini penting saya sampaikan. Artinya kumpulkan orang sebanyak ini, kalau punya masalah meloki misalnya masalah itu penting. Magai nasabak ternyata masalah cara sekarang itu sangat mudah. Di strap saja rata-rata itu 30 lebih dalam 1 bulan. Makanya upasang ibu timakun raya jaga lalu ilakaita. Apa ya kowita gerata-gerata anggota aku ais. Dena dua mi anak darah pura na bote. Kowita gerata-gerata. Makanya pasang kita jaga ini. Jaga suami baik-baik. Magai Indonesia sekarang 1:7. Ya kumalakai bakbay ni arone wecini berarti angka anak dilagatawan. Napa ya anak darah tanya apa janda. Jadi upasangi aja mau tersinggung ini bakun raya. Insyaallah upasangi usahakan jaga suami baik-baik. Sering saya sampaikan, Pak Yetur ini 2 uluna, jaga 2 uluna.
jagai ulun na ya se aja nak kita jagai ulun na ya aja nak tama-tama. Iya, magai karena banyak memang masalah ketika ya komeki mite China ronewe ya konilawin ade talang. Ketika dia ingin berhubungan kemudian kita tidak kasih pasti marah. Magai, nasabade metona normal otak. Dalam ilmu psikologi mengatakan ketika seorang suami naik syahwatnya maka otaknya itu setengah tidak berfungsi. Makanya sering mengatakan kata-kata talak, carai, narekong kana Cina dari talang. Maka mandarita ni mekira sikola, mekira kantor. Magai, angka nilau Cina dari talang. Makanya kasih cepat supaya normal. Nah itu, ini penting bagi perempuan. Kenapa perempuan dihadiahkan pahala besar? Dalam kitab adab mengatakan wanita yang ikhlas melayani suaminya dan suaminya merasa puas, maka bagi wanita itu dihadiahkan pahala oleh Allah sebagaimana orang yang melaksanakan ibadah umrah 1 kali. Kenapa perempuan yang dikasih hadiah laki-laki tidak? Magi nama kunrei yale pahala hadiah umrah arone wede, karena yang berat melayani suaminya, yang berat dalam berhubungan adalah istri. Makanya dalam ilmu psikologi neuroscience mengatakan ketika istri sudah melahirkan, keinginannya berhubungan badan itu turun menjadi tinggal 40-45%. Laki-laki tetap stronya 220. Nah, makanya ketika perempuan turun berarti dia berat secara psikologis untuk melayani suaminya. Dari situlah agama wanita yang dihadiahkan pahala yang besar, bukan laki-laki. Makanya pikir pasangi macina kamaki ko beneta akadaki mak mekilo umrah gratis. Nah itu ini salah satu modus juga ya yang dipakai suami ini. Kemudian yang ketiga wasiat saya, sebenarnya saya buka dalam kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari, ini penting. Dalam kitab Kiai Hasyim Asy'ari ada 8 larangan yang dia minta untuk kita tidak lakukan di rumah supaya rezeki itu tetap mudah mengalir. Yang pertama kata Kiai Hasyim Asy'ari, jangan memotong kuku di dalam rumah, apalagi di kamar. Jadi aja tomat toba, okilala boleh atau ke kamar. Kalau mau memotong kuku usahakan di luar. Kenapa? Karena jin yang ada di bawah kuku itu ketika kita memotong kuku itu tinggal. Yana tuh ampai angka bola madari mapalla yonroi. Ada rumah yang panas kita tempati. Dia nenu lemonroi matinro. Sebenarnya itu adalah jin yang ada di bawah kuku. Itu dalam kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari. Kemudian yang kedua, ini juga penting, jangan menggunakan kain melap di waktu malam. Jadi ya ko aja na wajujud tetap pakai biasa kan angka tahu na lulu wajujudna, kemudian apa lulu kangi, itu tidak boleh karena itu menghalangi rezeki sampai 40 hari. Jadi ini penting dalam kitab akhlak. Kemudian yang ketiga, ini juga penting. Kenapa tadi itu potong kuku? Sebenarnya saya baca dalam kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ternyata memotong kuku itu ada fadilahnya yang besar. Ketika kita berwudu kemudian memotong kuku mengikuti sunnah, dan ternyata itu tidak kena penyakit kulit. Itu penjelasan ulama kita dalam kitab-kitab. Ternyata kita sering memotong kuku kalau hari Jumat, tapi nanti selesai memotong kuku baru mandi atau baru berwudu. Mestinya dalam sunnah itu kita mandi kemudian berwudu sempurna baru memotong kuku. Mulai dari tangan kanan, dari jari telunjuk sampai ke jari kelingking, kemudian mengambil ibu jari. Begitu pula dengan tangan kiri, begitu pula dengan kaki. Siapa yang melakukan itu menurut Syekh Abdul Qadir Jilani dalam bukunya, dalam kitab Al-Gunyah, maka dia tidak akan pernah kena penyakit kulit. Itu salah satu hikmah. Makanya penting. Tapi tadi itu dia sampaikan ke si Masyarakat, jangan memotong kuku di dalam rumah, karena jin kuku itu akan tinggal sehingga engkau tidak bisa tinggal di dalam rumahmu. Kemudian jangan melap. Biasa kata na ludung wajujuna napa yaro napa lulukan. Itu juga dilarang karena itu menolak rezeki. Kemudian yang ketiga, jangan melumuri tangan dengan tanah. Kemudian yang keempat, hendaknya menutup jendela di waktu sesudah asar. Itu makanya kita di pondok itu selalu diajarkan tentang masalah adab-adab itu. Kenapa? Karena itu semua memperlambat rezeki. Tapi ada yang paling bagus. Saya wasiatkan Habib Umar bin Hafiz mengajarkan dalam kitab khulasahnya itu ada, dia mengajarkan begini: sesudah sholat duhur baca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali. Sesudah sholat asar baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, sampai saja di situ 100 kali. Siapa yang melakukan itu maka seluruh urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Dan kemudian yang kedua, Allah selalu memudahkan rezekinya. Ternyata
La ilaha illallahul malikul haqqul mubin adalah merupakan salah satu doa yang tertulis di pintu Ka'bah. Makanya orang tua dulu mengatakan simakna Ka'bah. Makanya Aisyah mengatakan siapa yang mengamalkan 100 kali doa ini bisa dibaca sesudah sholat subuh, bisa dibaca sesudah sholat duhur, maka rezekinya tidak akan pernah terputus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ananda kita pikir dengan istrinya, insya Allah gantian mengamalkan. Kalau istri yang mengamalkan satu doa, suami bisa mengamalkan yang lain. Tapi ada dalam hadis qudsi, ini saya sering pakai, minta beritahu kepada jamaah, maka pada saat melakukan hubungan badan, disitulah kita berdoa. Angka ko bicarogi maka da ilaw ko riwat tumanya mangi. Sebenarnya itu hadis qudsi. Maka dari Allah Ta'ala ingerang riwat tumanya mamu, ingerang ko riwat tumasusah. Ada istilah orang Muslim mengatakan angilaw ko riwat tumanya mangi. Sebenarnya itu sebentar sekali. Ada kenikmatan yang diberikan oleh Allah pada saat berhubungan. Wanita meletakkan tangannya di atas dada, kemudian laki-laki meletakkan tangan kirinya di lantai, kemudian dia menunjuk ke atas. Kemudian dia membaca Rabbana atina fid dunya hasanah ya kunadapi fid dunya hasanah. Dia singgah lepangi, kemudian minta di situ. Kenapa dikatakan doa sapu jagat? Salah satu wasiat guru almarhum Kiai Abdul Rahman Abu Dalek, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, itu adalah doa yang kosong, tidak ada isinya. Karena fid dunya hasanah itu belum diisi. Apa yang kita minta kebaikan dunia isi di situ dengan tidak melepaskan cukup dalam hati. Wabil akhirati hasanah isi di situ. Kemudian wakina azabannar, itulah yang kita minta. Kebaikan dunia, kebaikan di akhirat, yang kita tidak tersentuh api neraka. Apa yang kita minta pada saat berhubungan itu yang dipakai. Tapi mega tahu dia ngerang. Nah ini yang penting. Makanya pada saat itu berdoalah. Ketika minta Rabbana atina fid dunya hasanah, ya ko insinyur ilaw ko kiromilo, profesor juga diminta di situ, perampok juga di situ diminta. Itu bahasa kasarnya. Kemudian saya wasiatkan lagi, jangan sekali-sekali, nah ini penting, jangan sekali-kali masuk ke dalam rumah kecuali mengucapkan salam, kemudian baca surah Al-Ikhlas, kemudian baca doa Bismillahi masyaallah la quwata illa billah, supaya Allah memudahkan rezekinya. Kemudian usahakan, ini penting saya sampaikan kepada pengantin perempuan, jika ada kekurangan nanti yang muncul, ya kongka masalah matumu aku rumah tangga tak, usahakan jangan sekali-kali dimunculkan kepada kedua orang tua dulu. Kita selesaikan sama-sama. Magampak ko dito memang pangewang. Ya kumana na imakun raya ang makuki dilakay. Ya kumana na ilakay ta ang makuki di makun raya. Insyaallah dita pangewang. Tapi ang kakanja na, ya kupananakan ni bayneta alasisa ni HP tarakan. Mepi matin rona pataputarakan, insyaallah di cawa itu matu magay nasabay makunray kumana na inabantu seta namo salay 5 taon ngayon ni ngaraman na to. Nah itu makanya penting kalau laki-laki ya insyaallah, apalagi wanita itu yang ada watinya bahaya sekali. Itu kagak watina di saya pernah belajar sama guru Tasenur, maka dia kemakunay ng kawati capana pasti pananakat tuh. Fatmawati, Rahmawati, Sukmawati, Iwati pananakamana. Wallahu alam dia isa. Ya kung kalakay ko nang kawati asa na campa na bayneta at tunrutoto ni nanaki kang kamate. Namupek ko jagota dito tulekale. Kenapa? Karena memang ternyata wati adalah salah satu jin dari sekian banyak nama jin itu yang pembangkang. Makanya Umi Sibian, Dasin, Dasima, Azazil, kemudian itu semua. Sebenarnya nama itu tidak boleh dipakai. Tapi ada kelebihannya. Ya nangkawati angkat menjadi pemimpin karena pasti dia sukses. Guru tak mengatakan pasti dia berhasil. Kalau dia kepala desa dia bisa memerintah laki-laki karena memang wataknya keras. Kita coba di garip kita bagi borate kong kawat ya sa pananaka ka. Kita coba tapi itu suruh kita lihat coba lihat. Itu penjelasan ulama wallahu alam. Tapi ya kowite sama namanya memakoh. Itu makanya penting saya wasiatkan. Jadi hati-hati kita harus juga saat memahami. Kemudian megalada diminta mapapi. Yang terakhir saya wasiatkan ini yang terakhir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat malaikatnya menyaksikan kita pada hari ini. Inilah ibadah sunnah yang semua orang suka. Itu adalah pernikahan. Tapi ingat, di dalam pernikahan itu sebenarnya adalah sakral.
karena sakralnya ini sehingga doa itu mustajabah. Dan ini sunnah Nabi yang sangat luar biasa. Makanya saya minta kepada saudara saya, sahabat saya, karena satu alma mater di pondok, saya minta satu hal, dan ini sangat penting. Di setiap menjelang tidur, baik di waktu malam ataupun siang, jangan sekali-kali berhubungan badan manakala salah satu pasangan bermimpi berhubungan badan. Ini penting. Ajak lalu narekomatin roki, kemudian manipiki berhubungan badan. Jangan sekali-kali berhubungan badan dengan pasangan kecuali diantaranya dengan wudhu. Kenapa? Itulah sumber orang melahirkan anak yang kena penyakit epilepsi. Siapa yang tidur kemudian bermimpi berhubungan badan, kemudian bangun berhubungan secara nyata dengan pasangannya, kemudian menyebabkan istrinya hamil, maka dipastikan anak itu lahir dalam keadaan epilepsi. Ini penelitian Bapak Profesor Dr. Dadang Hawaris dalam buku Psikoterapi Al-Quran. Ini penting, saya wasiatkan. Makanya kita harus hati-hati. Itulah sehingga Nabi sunnahkan berwudu sebelum melakukan hubungan suami istri demi menjaga penyakit itu. Kemudian yang kedua, jangan sekali-kali berhubungan badan 2 kali tanpa diantarai dengan wudu. Melokamaki madobolo a. Jasanya madobolo purenali mondrine samelo male yolona subuh usahak berwudu. Magai dikhawatirkan ketika hubungan yang kedua menyebabkan istri hamil, itu menurut penelitian sebagian ulama mengatakan dari situlah sumber penyakit, sumber anak itu lahir dalam keadaan tidak normal. Bahkan ada yang mengatakan itulah sebenarnya sumbernya anak lahir dalam keadaan prematur. Makanya ini penting saya wasiatkan untuk pengantin. Insya Allah beliau tahu hukum-hukum agama. Orang tua pengantin perempuan luar biasa mendidik anaknya. Dan juga kepada saudara saya, sahabat saya Vicky, itu juga luar biasa orang tuanya mendidik. Insya Allah tinggal rumah tangga itu pada lihat masalah. Makanya pasang ini dega kesini nak ketekku yolo tak akong kemana masalah ke rumah tangga. Yang penting sudah menikah. Ya kong katau makadadi ng kawap pangewas si babay na iku aja mo tamatagpa. Kecuali tahu-tahu si batau bebek si bolawat di memang. Kalau normal itu pasti karena semua ada masalah. Cuma ada lihat nih masalah na tahu. Jadi masing-masing beda. Angka makun repa codong kang kapananakan angka cede-cede tapi cede-cede mamako angka mako itu. Tapi makun rei ko manipi timur yasena aja lalu tapan nenai. Magai jatuh paja ko manenai pa maringan timur nanaka. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.